Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Semoga masih banyak umat yang tetap menyadari tentang kalimat akhir zaman, sehingga banyak umat yang mampu melewati gejolak fitnah akhir zaman dengan selamat, sampai bertemu dengan Khalifah yang agung, sang pemimpin akhir zaman yang adil, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Keadaan dan kondisi dunia pada saat ini adalah yang dikatakan sebagai puncaknya zaman Kolobendu, yaitu terjadinya goro-goro atau keributan di mana-mana. Tuhan tidak akan pernah menurunkan seorang utusan pun, baik itu seorang nabi maupun seorang pemimpin atau khalifah, jika dunia dalam keadaan baik-baik saja. Turunnya para utusan Tuhan itu tentu karena adanya kerusakan di muka bumi dalam kehidupan umatnya. Maka lihatlah dengan jelas tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini, bahwa kezaliman ada di mana-mana dan didukung pula oleh komunitas yang besar, sehingga yang benar bisa ditersangkakan sebagai orang yang salah, sementara orang salah dielu-elukan sebagai pahlawan kebenaran. Itulah kezaliman dan kejahatan yang disebut dengan konspirasi global Ad-Dajjal, dengan mengendalikan sistem informasi dan berita untuk melancarkan aksinya. Wahai orang-orang yang tetap menjaga iman dan kebenaran, di tengah beratnya gempuran-gempuran fitnah akhir zaman, di tengah perlakuan-perlakuan yang zalim dari orang-orang yang menghalalkan segala cara demi untuk kekuasaan yang sesaat, maka tetaplah bertahan dengan tali iman dan kebenaran. Sebab yang sedang terjadi pada saat ini adalah yang dikatakan sebagai puncaknya zaman goro-goro. Artinya bahwa setelah mencapai puncak, maka zaman akan kembali pada kehidupan yang normal, yaitu kehidupan bersama sang Khalifah yang agung, sang pemimpin akhir zaman yang adil, Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi. Sang pemimpin akhir zaman itu akan segera hadir, sebab keadaan, kondisi, dan situasi yang terjadi pada saat ini, baik di negeri Indonesia ataupun di belahan dunia manapun, adalah sebuah kondisi dan keadaan yang dikatakan tidak ada yang mampu mengatasinya, kecuali sang utusan Tuhan, bukan seorang nabi, tapi seorang pemimpin yang adil, yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai akan hal itu, maka pernah kami sampaikan dalam sebuah konten, bahwa Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi itu tidak akan datang apabila tidak ada situasi yang tidak ada yang bisa dan mampu menyelesaikannya, kecuali hanyalah Dia sendiri yang mampu menyelesaikan atas kuasa Tuhan, atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan situasi dan kondisi dunia pada saat ini adalah sebuah kekacauan yang sudah seperti tidak akan ada yang mampu menyelesaikannya. Dengan demikian, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan pertolongan kepada umat, kepada bumi tempat kehidupan manusia berpijak itu, adalah dengan menurunkan sang Khalifah yang agung dalam waktu yang sangat sebentar lagi.
Tetaplah bersabar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi bagian dari umat yang selamat dunia akhirat bersama sang pemimpin akhir zaman. Kami jelaskan tentang kalimat selamat dunia akhirat. Yang dimaksud dengan selamat dunia akhirat adalah bahwa orang-orang atau umat yang kemudian berbaiat kepadanya setelah sang pemimpin akhir zaman itu muncul, maka orang-orang atau golongan umat itu akan mengalami kehidupan yang adil dan makmur, di mana hukum akan ditegakkan selurus-lurusnya, sebenar-benarnya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Sedangkan mengenai kemakmuran, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa sesungguhnya sang pemimpin akhir zaman itu diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki amanah, baik itu sebagai pembukaan yang dikatakan harta amanah lahir, maupun untuk kelanjutannya yang dikatakan harta amanah gaib atau rezeki yang masih tersimpan di alam kegaiban. Itulah yang dikatakan selamat dunia, yaitu mencapai kehidupan dalam keadilan dan kemakmuran untuk semua umat. Sedangkan untuk kalimat selamat akhirat adalah bahwa siapapun yang mengikuti akidah akhlaknya, maka akan menjadi orang yang selamat dalam perhitungan di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumil hisab. Sebab sang pemimpin akhir zaman itu sesungguhnya hanya mengajarkan tentang kebenaran sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, termasuk saling asih dan saling asuh antar sesama manusia dan kehidupan. Mengenai perihal tentang dana amanah, baik yang dikatakan sebagai dana amanah lahir maupun dana amanah gaib, maka akan kami berikan penjelasan dan keterangan yang gamblang dan jelas, agar semua umat bisa mengetahui tentang dana amanah tersebut dengan benar, dan agar tidak menjadi korban penipuan-penipuan atas nama para pemegang dana amanah. Maka kami katakan dan kami sampaikan kepada semuanya, bahwa yang dimaksud dengan dana amanah lahir adalah bagian dari dana amanah gaib yang sudah dilahirkan atau sudah dikeluarkan ke alam dunia lahir dengan mekanisme yang sudah diatur melalui alam kegaiban. Dalam penjelasan singkat agar semua orang bisa memahami adalah bahwa sebagian harta gaib itu sudah dikeluarkan ke alam dunia lahir berupa emas, dan kemudian emas-emas itu masuk dalam regulasi perekonomian dunia melalui investasi. Dan hingga hari ini tidak ada yang bisa menyentuhnya, sebab obligasi-obligasi tersebut atau dokumen-dokumen tersebut ada kerahasiaan khusus serta membutuhkan persyaratan khusus. Yang dimaksud dengan kerahasiaan khusus dan persyaratan khusus adalah hal yang berkaitan dengan legalitas sistem administrasi perbankan dan notaris, dan bukan persyaratan-persyaratan yang bersifat spiritual. Namun tentu saja kami sampaikan bahwa mengenai dana amanah lahir tersebut adalah real atau nyata, akan tetapi hanya satu orang yang bisa mencairkan semua dana tersebut, yaitu sang pemimpin akhir zaman. Maka kami katakan dan kami sampaikan kepada semuanya, bahwa mekanisme pencairan itu sesungguhnya sudah dirancang dari dalam alam kegaiban, semenjak dari dulu waktu dikeluarkan, bahwasanya mengenai dana amanah lahir itu hanya bisa dicairkan dengan hanya satu nama, yaitu sang pemimpin akhir zaman.
Soal kemudian bahwa obligasi-obligasi yang benar dan asli berada di tangan orang-orang tertentu hingga hari ini, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa segala sesuatu dari alam kegaiban yang sudah dikeluarkan ke alam dunia lahir, maka akan dikelola dan diurus secara lahir pula. Maka ada yang disebut dengan Dewan Amanah, yaitu orang-orang yang diberikan kuasa amanah untuk memegang dokumen yang asli, namun tidak punya kekuatan dan kekuasaan untuk mencairkannya. Dan secara garis turun-temurun, hingga sampai pada waktu pencairan yang dilakukan oleh sang pemimpin akhir zaman itu, maka para pemegang dokumen itu akan mendapatkan hak sesuai yang tertera dalam perjanjian akta notaris, yang dokumen induknya hingga hari ini masih tersimpan di alam kegaiban, menunggu sampai munculnya sang pemimpin akhir zaman untuk melaksanakan tugas kemakmuran dan keadilan di muka bumi. Sedangkan sistem pencairan dana amanah pada waktunya adalah dilakukan melalui mekanisme kenegaraan, sehingga semua masyarakat mendapatkan bagiannya tanpa kecuali, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai dana amanah lahir ini, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa jumlahnya dalam ribuan triliun. Jikalau hanya untuk membayarkan seluruh hutang negara, maka itu hanyalah menjadi sebagian kecil saja dari yang dikatakan harta amanah lahir. Untuk itu, bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, tidak perlu risau dengan keadaan hutang negara pada saat ini, yang bahkan sebagian dari uang tersebut telah dikorupsi oleh para pejabat-pejabat negara, yang dengan lahapnya menyantap uang pajak rakyat, yang notabene makan daging dari rakyatnya sendiri, serta meminum uang rakyat yang diperas melalui pajak dengan nikmatnya, yang notabene sama dengan telah meminum dari darah rakyatnya sendiri. Mengenai akan hal tersebut, maka bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak usah perlu khawatir dan tidak perlu cemas, sebab masalah hutang negara akan diselesaikan oleh sang pemimpin akhir zaman. Sedangkan mereka yang telah dengan rakusnya korupsi uang negara yang dari rakyat, maka ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak tidur, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat, dan saat sang pemimpin akhir zaman itu telah muncul, maka keadilan dunia akan ditegakkan, baik melalui cara lahir maupun cara kegaiban. Secara lahir akan dilakukan oleh para penegak hukum yang benar, sedangkan secara gaib mereka akan menerima peradilan dunia dan akhirat, sesuai dengan perbuatan mereka sendiri, apabila sampai pada waktu kemunculan sang pemimpin akhir zaman itu sudah terwujud, dan masih tidak mau bertobat dari kesalahannya. Penjelasan selanjutnya mengenai dana amanah gaib. Mengenai dana amanah gaib ini tidak banyak yang kami jelaskan, sebab mengenai keberadaan harta-harta amanah gaib, serta tata cara mengeluarkannya dari dalam alam kegaiban, dan mekanisme pelaksanaannya untuk kepentingan umat dan rakyat, adalah sudah dalam pengaturan para kegaiban, melalui sang pemimpin akhir zaman. Sedangkan proses-proses tentang harta amanah gaib adalah setelah sang pemimpin akhir zaman itu sudah duduk di singgasana sebagai pemimpin yang adil atau khalifah yang agung. Yang bisa kami katakan dan kami sampaikan mengenai dana amanah gaib itu,
hanyalah mengenai asal-usul harta amanah, yaitu berasal dari berbagai sumber kehidupan, antar waktu dan antar zaman. Di antaranya adalah harta-harta peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itulah yang kami jelaskan tentang harta amanah gaib. Wahai orang-orang yang tetap teguh dengan tali iman dan kebenaran, maka ketahuilah bagi semuanya bahwa saat ini memang kehidupan sedang berada dalam puncaknya kekacauan. Dan itu merupakan hal yang berat bagi orang-orang yang tetap teguh dalam tali iman dan kebenaran. Namun demikian kami katakan dan kami sampaikan, habis gelap terbitlah terang. Waktunya akan segera tiba, kemunculannya akan segera terlaksana, sebab kehidupan memang sudah seperti berada dalam ambang kehancuran. Dan sang pemimpin akhir zaman itu adalah satu-satunya yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dari kehancuran atas kepastian dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, maka pasti akan dipenuhinya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang turunnya seorang khalifah dalam kehidupan akhir zaman, sesuai yang dikatakan oleh hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sebutan Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, dan sesuai pula yang dikatakan oleh Prabu Jayabaya, yaitu datangnya Ratu Adil, atau sesuai pula yang telah disampaikan oleh Prabu Siliwangi, yaitu tentang munculnya budak Angon dan budak Janggutan. Dan bahkan sudah disampaikan dalam kitab-kitab terdahulu, seperti sebutan Kalki Awatara yang ke-12 atau Kalki Avatar. Disebut pula Mesiah Agung atau yang disebut sebagai laki-laki dari timur oleh Nostradamus. Semua sebutan itu sesungguhnya hanyalah satu orang, yaitu sang pemimpin akhir zaman, sang pilihan Tuhan dalam kehidupan di akhir zaman. Jangan ragu, jangan pula khawatir, sebab Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang selalu menepati akan sabda-sabda firman-Nya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui orang-orang pilihannya di masa-masa kehidupan sebelum kita hari ini, baik itu melalui para utusan yang disebut para nabi, ataupun melalui para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para aulia Allah atau waliullah. Wahai orang-orang yang tetap teguh dengan tali iman dan kebenaran, bersabarlah, sebab waktunya memang telah sampai dan akan segera terwujud apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Imam Al-Mahdi di akhir zaman, serta yang dikatakan oleh semua para winasis kehidupan. Sebentar dan sebentar lagi semuanya akan kembali bergembira, menyongsong kehidupan yang indah, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama sang pemimpin akhir zaman, Satrio Piningit Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Marhaban ya Khalifatullah Al-Mahdi. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.